Kami tahu Tuhan bahwa ketika Engkau di pihak kami, siapa lawan kami. Itu yang membuat kami tidak akan pernah takut. Karena bukan kekuatan kami yang akan menghadapi tantangan yang besar di akhir zaman. Tapi bersama Tuhan, kekuatan Tuhan, kami sanggup menanggung segala perkara. Tidak ada perkara yang terlalu sulit di hadapan Tuhan. Sekalipun buat kami rasanya mustahil. Apa yang kami lihat sulit di mata Tuhan, semuanya pasti Engkau bisa lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sangat bangga punya Allah yang besar. Kami sangat bangga punya Allah yang baik. Allah yang peduli, yang gak pernah tinggalkan kami. Berjalan sendiri di akhir zaman ini. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Kalau sebentar firman ini akan ditabur, biar setiap telinga yang mendengar, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Biar semua juga kembali kepada kemuliaan-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya. Yang dengar kesaksian yang luar biasa ya. Kadang-kadang hidup ini kayak misteri ilahi. Kadang gak ngerti sampai diproses. Makanya saudara kalau diproses Tuhan jangan mengeraskan hati. Kalaupun hari ini keadaan dikeraskan, kita jangan mengeraskan. Ya, kita berdoa untuk sesuatu yang belum berubah. Yang penting saudara jangan mengeraskan hati. Lihat kayak prosesnya Bu Nini tadi ya, diproses keuangan, dilihat sama Tuhan. Wih, masih bebal ya. Diproses suami, bebal lagi, enggak mau cepat-cepat berbalik. Diperbesar antibiotiknya. Diproses anak. Loh kalau kita sakit, enggak sembuh-sembuh, antibiotiknya diperbesar enggak dosisnya? Sama loh. Tuhan juga akan lihat. Kalau kita diproses Tuhan hari-hari ini, saudara tidak cepat berbalik bertobat. Saudara masih pakai tunjuk gara-gara kamu. Hidup itu tidak akan terlihat bagaimana proses. Lihat walaupun memang sakit ya, kalau sampai anak dibawa pulang ke rumah bapak di usia 20 tahun ya. Itu sakitnya luar biasa, tapi dampaknya kita melihat bagaimana ya. Saya salut sama Bu Nini sama Pak Im. Tadi yang setir dari Surabaya Semarang itu Pak Im loh. Ya, orang yang punya perusahaan ya, Bu Nini ini punya perkebunan jeruk juga kalau enggak saya pernah dikasih jeruk saudara ya, satu kresek besar gitu. Nanti kalau panen suruh Bu Nini bawa ke Semarang, bagi-bagi ya kebun jeruk. Saudara lihat dari orang yang bukan siapa-siapa, buat Tuhan untuk mengangkat hidup seseorang itu tidak sulit. Tapi buat Tuhan yang sulit itu merubah hidup kita. Tuhan tuh makanya hari ini tidak berkepentingan dengan masalah keuanganmu, tidak selesai, tidak apa-apa. Yang penting lewat masalah demi masalah, hidup kita berubah. Itu targetnya Tuhan. Target Tuhan bukan keuanganmu yang berubah, ya hidupmu yang susah jadi happy. Oh enggak, karena semua kesenangan dunia milik kita di dunia semua pasti ditinggal. Enggak ada yang kita bawa. Saudara mati tidak ada yang bawa satupun memori kita tentang apa yang kebahagiaan. Ya, saya kalau ngomong sama seorang ibu, ya saya pernah konselingi, saya pernah cerita juga seorang ibu yang punya anak 4 cacat saudara. Itu enggak gampang buat hidup ibu ini. Dia bilang ini Bu 4 anak cacat, suami sekarang nih selingkuh lagi. Belum mertua enggak dukung saya. Itu beban hidup yang enggak mudah. Saya bukan orang yang jahat. Saya bukan orang yang enggak baik. Saya orang yang setia sama Tuhan. Ya sempat itu pukulan tuh sempat membuat dia pingin bunuh diri. Tapi bersyukur ketika dia ketemu saya, dia berkata, Bu Eli saya beri satu gambaran. Nanti Bu ya ingat, Tuhan tuh bukan jahat loh sama ibu. Lihat Lazarus itu menderita, dapatnya apa? VVIP. Kadang orang berpikir kok dititipi yang namanya proses enggak enak tetangga saya kok. Ya saya ruginya sampai misalnya
miliar. Tetangga saya rugi cuma puluhan juta, cepat dikembaliin. Saya enggak kembali-kembali. Tapi percayalah, semua penderitaan kita ketika kita mengikut Kristus itu jadi bagian pikul salib. Di balik salib itu selalu ada hal-hal yang jauh lebih besar dari sekedar masalah kita pulih. Amin. Nah, hari ini saya akan berkhotbah bagaimana rahasia hidup sukses orang benar. Ya, kalau saudara lihat baca di Alkitab, kita baca Alkitab, kita tahu loh. Ternyata di Alkitab ini banyak satu tip ya. Kalau saudara baca banyak tip-tip yang kita harus lakukan. Kadang-kadang kita ini maunya menuntut Tuhan, lakukan bagianmu untuk memberkati aku. Tapi saudara tidak lakukan bagian yang Tuhan mau. Kita maunya ya kalau kita lihat prosesnya Ayub, kita cuma datang sama Tuhan maunya yang 2 kali lipat yang diambil. Ya, Tuhan berkati aku lipat, 2 kali lipat. Kalau Tuhan jawab, oke, mau berkat lipat, tapi prosesnya babak belur kayak Ayub. Ayo, saudara, kalau kita mau diberkati, mau ngomong lipat, cuman ngambil yang belakangnya Ayub, tapi tidak mau depannya, tidak mungkin saudara. Hari ini yuk kita belajar. Yang pertama, buka Yohanes 20 ayat 29. Apa kata kunci rahasia sukses orang benar? Buka firman-Nya Yohanes 20 ayat 29. Hari ini pulang yuk, jangan kejar sukses menurut dunia. Kalau sukses menurut dunia itu cuman fana. Orang berapa banyak, makanya ibu-ibu ya bapak-bapak yang bisa ikut retreat. Kelihatannya angka seperti itu mahal, tapi saudara percaya ada banyak hal loh yang Tuhan akan lakukan waktu kita sabat, healing, diam di dalam hadirat Tuhan selama 3 hari. Itu kita itu dapat banyak. Berapa banyak saya lupa, ada kesaksian seorang ibu ya jemaat Malang. Yang waktu itu gak punya uang untuk masukin anaknya kuliah. Tapi dia ambil keputusan hari itu dia ikut retreat. Anaknya rasanya sudah tidak mungkin, mamanya tidak punya uang sama sekali ya. Waktu retreat healing, dia dapat rema yang dia dapat di retreat waktu itu. Dan dia yakini, waktu dia di retreat tidak lama. Di retreat itu dia dapat kabar anaknya dapat beasiswa ya di sekolah yang terkenal di Surabaya, universitas terkenal. Bahkan hari ini mamanya juga diberi tempat tinggal ya, gratis saudara. Kira-kira cara Tuhan itu memikirkan jalan hidup, enggak punya uang, boro-boro mau sekolah di universitas yang elit, yang baik, nilai uangnya berapa juta. Mimpi enggak? Tapi di saat retreat itu, ibu ini mendapatkan mujizat. Dan dia bukan hanya dapat mujizat, tapi waktu di retreat dia dapat remanya Tuhan. Waktu itu retreat tahun lalunya Victory itu judul temanya surrender, menyerah total. Nggak usah pakai akal pikiran ya. 2 tahun yang lalu ada seorang ibu yang juga kesaksian waktu ikut retreat PD Victory. Hari itu dia nangis. Karena hari itu adalah bulan depan penentuan antara dia dengan suaminya bakal dicerai. Divonis bakal dicerai ya, dan dia tahu konsekuensi hidupnya seperti apa. Tapi waktu dia retreat dia dapat rema, dia pulang dari retreat. Hari H putusan cerai sudah di tangan ya. Hari H, hari Rabu kalau enggak salah, pulang retreat berapa saat, hari Sabtu suaminya tiba-tiba meninggal dunia dalam keadaan sehat. Jatuh gerubiak, katanya dipikir koper saudara jatuh. Hari itu dia mau bangun karena masih pagi, tapi anaknya bilang gini, "Mah mungkin ini suaranya koper jatuh sudah lama, enggak apa-apa." Jam 5, jam 7 dia bangun, dia lihat suaminya sudah kaku. 2 jam.
Saya cuma mikir gini, Tuhan kalau jam 5 istrinya bangun, mungkin cepat dibawa rumah sakit, gerubiak itu masih hidup loh. Berhubung gerubiak tidak ada yang tolong, ya mungkin orang kalau sudah stroke mau teriak-teriak kan sudah nggak bisa saudara. Tapi saya percaya, saya cuma bilang gini sama istrinya, ya mungkin ini sudah jalannya Tuhan. Kalau gerubiak kamu dengar, kamu tolong, ceritanya lain. Tapi berhubung gerubiak tidak ditolong 2 jam kemudian sudah selesai. Dan istri ini cerita hari-hari ini. Apa yang hilang semua menjadi miliknya Tuhan kembalikan lipat-lipat. Amin. Hari ini jangan takut. Ya, saudara yang punya kesempatan buat ikut retreat, ikut. Jangan takut dengan nilainya. Pengembalian selama, saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih diminati? Lihat FC atau ikut retreat? Nah ini. Coba kalau hari ini saya pengumuman, ibu-ibu PD Victory akan mengadakan tour healing, lihat FC, biaya di korting 20%. Saya percaya banyak yang daftar. Tapi ini ketemu Tuhan Yesus loh. Mana yang lebih penting, ketemu Tuhan Yesus atau ketemu FC? FC rela ya, keluar ya. Nah yuk kita lihat, yuk kita baca. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berarti kata kuncinya, hidup sukses orang benar yang akan berbahagia hari ini, sekalipun engkau tidak melihat jalannya Tuhan, tapi engkau ambil keputusan, aku percaya. Itu arti bahagianya orang benar loh saudara. Hari ini kita semua menghadapi realita yang tidak mudah. Ada banyak tantangan di depan yang membawa kita hari-hari ini ngalami sudah flat sama Tuhan. Kita bahkan di depan mata kita banyak orang bilang gini, Bu Eli ngajari kita bersukacita, bergembira. Gimana caranya? Di depan mata hutang, depan mata angsuran jatuh tempo, depan mata rumah tangga hancur, depan mata kanker. Bu Eli ngajari sukacita bagaimana? Saya cuma bilang gini, Bu. Kalau yang di depan mata itu masalah, berarti ibu adalah orang yang gak punya iman. Selalu hanya melihat. Apakah hari ini di depan mata saudara cuma masalah hutang, toko sepi, omset turun, PHK, kanker? Kenapa kita gak taruh Tuhan yang tidak terlihat ada di depan mata kita? Masalah ada di belakang. Tangkap saudara. Kalau Tuhan ada di depan mata saudara, saudara ngadepi tantangan yang besar, mau itu raksasa, mau itu laut di depan saudara. Saudara hari ini akan berkata gini, aku tetap percaya. Karena Tuhan yang ada di depanku, Dia adalah Allah yang akan menuntun hidupku dari hari ke hari sampai aku melihat tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Amin saudara. Makanya mulai sekarang mau jadi orang yang berbahagia di tengah masalah, taruh masalah di belakang, Tuhan di depan. Tidak ada alasan, loh Tuhan di depan masalah di belakang tapi di depan hutang loh Bu, angsuran jatuh tempo. Saya tanya, kalau Tuhan di depan masalah angsuran jatuh tempo, Tuhan sudah punya jalan keluar. Tuhan aja belah laut, tidak perlu bingung. Apalagi cuman urusan hutang dan yang namanya angsuran dan namanya memenuhi kebutuhan saudara dalam kehidupan sehari-hari. Mana yang jauh lebih sulit? Membelah laut dalam sekejap, melipat gandakan 5 roti jadi 5.000, bahkan hari ini bisa membawa Lazarus yang busuk 4 hari bangkit. Mana yang lebih sulit?
Tapi buat Tuhan tidak ada perkara sulit, perkara ringan, perkara lebih sulit. Bagi Tuhan semuanya tidak ada yang mustahil. Amin. Mau hidup bahagia, bergembira, berbahagia. Hari ini jadilah orang yang percaya tanpa melihat. Jangan lihat masalah, masalah taruh di belakang. Yang penting ada Tuhan. Aku pasti bisa melewati 1 tahun. Kita lihat ya, bulan ini cepat hari demi hari. Ini sudah bulan Juni. Kerasa enggak dari tahun 2026 sudah tiba-tiba, sudah dari Januari sudah J lagi. J-nya Juni, saudara. Hidup ini semakin cepat. Makanya kalau kita jalani hidup hari ini, yuk yakinlah. Kalau kita mau menikmati hidup bahagia di tengah masa-masa yang makin sulit. Hari ini belajarlah untuk percaya tanpa melihat. Sudah yang namanya hutang taruh semua di belakang. Percaya kalau Tuhan berjalan bersama saudara. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan buat saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Yeremia 17 ayat 7. Nanti kita lihat ya satu persatu. Saya berusaha cepat supaya saudara pulang dari tempat ini praktek kejar sesuatu yang alkitabiah. Karena hanya firman yang bisa memerdekakan saudara. Kita hari-hari ini hidup kita bukan ditentukan apa kata dunia. Nasibmu bukan ditentukan dunia. Nasibmu bukan ditentukan keuanganmu. Nasibmu bukan ditentukan baiknya pasangan hidup kita. Tapi hidup kita sepenuhnya ditentukan apa kata firman. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Jadi langit dan bumi, kalau pegangan kita cuma harta dunia, hidupmu akan habis saudara. Hari-hari ini pegangan kita hanya firman-firman. Makanya Tuhan taruh di hati saya awal tahun 2026, waktu sosmed saya dihack. Semua WA dihack, email hilang, IG hilang. Saya pikir saya sudah, Tuhan, saya mau melayani Tuhan gimana Tuhan? Semua sosmed saya sudah tidak ada lagi, ya harus memulai yang baru. Tuhan malah taruh di hati saya. Khotbah tiap hari, live tiap hari. Supaya orang belajar untuk makan firman tiap hari. Bukan hanya makan jasmani. Makan jasmani tidak buat dia kuat. Tapi makan firman yang akan buat anak-anakku akan jadi kuat. Amin, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hari ini belajar saudara, siapa yang tiap malam lihat live saya? Coba, siapa? Oh enggak ada ya, cuman berapa tangan, kasihan ya. Saudara kalau ada kesempatan ya, itu jam 9 tuh jam sebelum tidur. Perenungan, saudara dengar. Karena waktu firman ditangkap itu Tuhan sedang berbicara. Nah yuk kita lihat Yeremia 17. Apa yang dikatakan? Diberkatilah orang apa saudara? Yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara mau diberkati? Kata diberkati firman Tuhan bukan giat cari uang pagi malam. Ya cari duit. Tapi firman Tuhan jelas. Kalau kita mau diberkati, maka kita adalah orang yang hari-hari ini punya andalan dan harapan hanya kepada Tuhan. Kalau orang bilang gini, kamu ini lo ya, makanya kok ndak ikut aku, tipu-tipu lo cepet kaya. Kamu hidup ngandalin Tuhan bisa apa? Mereka enggak ngerti, enggak usah direspon. Karena mereka lupa bahwa iman yang dipercayai dan mengandalkan Tuhan hanya dengan iman sebesar biji sesawi yang kecil. Mereka enggak ngerti kalau itu punya kuasa memindahkan gunung. Bayangin saudara, kita ini hebat loh dikasih Tuhan lewat iman.
Iman itu sesuatu yang mengalahkan dunia di 1 Yohanes 5 ayat 4. Itu ada di imanmu. Makanya Tuhan selalu berkata, imanmu yang menyelamatkanmu. Jadilah menurut imanmu. Kita lupa. Bagaimana kita bisa terjadi iman kita kalau tiap hari yang kita andalkan cuman kehebatan kita. Saya konselingi seorang ibu yang bilang gini sama saya, Bu Eli, sekarang suami saya itu sudah tidak kasih saya biaya. Karena sekarang sudah ada yang lain di hatinya. Aduh Bu Eli, pelit kalau sama saya Bu Eli. Hitung-hitungan Bu Eli, saya rasanya mau mati aja. Nggak punya penghasilan, sementara saya itu juga nggak boleh kerja. Dari dulu mau kerja nggak boleh, suruh jaga anak-anak. Setelah hari ini dia error Bu Eli, saya ini dapat uang dari mana? Nah saya cuma bilang gini Bu, daripada ibu terus ngomong dari mana, ibu mulai upgrade aja iman ibu. Maksudnya gimana Bu Eli? Ibu punya iman di top up. Hari ini penghasilan dari suami tertutup. Tapi bukankah kita masih punya Tuhan di atas segala sumber yang tahu bagaimana mencukupkan kebutuhan ibu. Dan singkat cerita, ibu ini berjalan dengan iman. Makanya jangan pernah menutup kuasa Tuhan saat sumbermu tertutup. Tangkap ya. Mungkin hari ini usaha dari toko omsetnya sepi, otomatis sumbermu berkurang ya, sumbernya nutup. Tapi masih ada sumber yang selalu terbuka, yaitu sumber kerajaan Allah yang tidak pernah terlambat untuk mencukupkan kebutuhan saudara dan saya. Hari itu ibu itu mengaktifkan imannya, dia mulai praktek iman. Dan dia berkata, Tuhan kalau sumber dari suami saya ini lagi tertutup, berarti artinya sumber yang dari Tuhan akan terbuka buat kehidupan saya. Iman hanya berkata hal yang simple dan itu diyakini dari hati. Seperti perempuan pendaraan 12 tahun yang berkata asal saja ku jamah jubahnya. Itu hanya perkataan simpel tapi dari hati yang mempercayai Tuhan sembuh seketika. Dan ibu ini pernah bercerita saudara. Tidak pernah disangka-sangka sekonyong-konyong. Tiba-tiba Tuhan kirim orang yang tidak tahu siapa yang memberitahukan, membocorkan, ya, tidak ada mata-mata yang membocorkan, bisa digerakkan hatinya, kasih uang. Ada seorang ibu sampai bilang gini, Bu, aneh loh Tuhan itu. Waktu anak saya hari itu papanya error, tidak ada biaya. Ada loh orang yang tiba-tiba Tuhan kirim kasih beasiswa datang ke sekolah anak saya sampai hari ini tidak tahu siapa namanya. Bayar uang sekolah 1 tahun lunas di depan. Dan dia bilang gini, saya sampai tidak tahu sampai hari ini. Siapa? Cuman tulisannya Bu NN. Yang bantu 1 tahun sekolah lunas. Lihat. Kalau saudara mikir, saudara bisa enggak mikir cara Tuhan? Tapi kalau kita hari ini enggak pernah mikir cara Tuhan, hanya dengan iman, disitulah kuasa Tuhan akan bekerja. Amin. Jadi hari ini mulai andalkan ya, nanti kita lihat satu persatu. Saudara yang hari ini lagi dalam keadaan terpuruk, andalkan berkatnya Tuhan. Kalau kita bisa mengandalkan berkatnya Tuhan, percayalah berkat Tuhan itu senantiasa ada buat kita semua. Yang ketiga, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Apa kata? Kita lihat ya, tadi sudah diberkati, bergembira ya. Ini ditangkap kata-kata Alkitab, diberkati, gembira, lakukan saudara. Kalau kita mau, nah bergembiralah ya,
akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Berarti kalau ada masalah bertubi-tubi, ini waktunya saudara bukan berduka cita, tapi ngomong, aku bergembira karena dibalik apa yang aku alami bertubi-tubi, Tuhan sediakan kegembiraan berkat yang luar biasa. Amin. Jadi kalau sudah jatuh dalam berbagai masalah, jangan ngomong apes yo, apes. Nah ya, kadang-kadang kita seringkali melontarkan sesuatu yang negatif. Kalau kita jadi orang benar, kita ngerti firman. Hari ini ngalami banyak masalah berarti banyak berkat. Nggak usah protes, Tuhan sampai kapan, apalagi. Saudara mulai katakan, saya pernah dengar kesaksian seorang ibu yang hebat. Kalau tiap ada masalah, ibu ini bilang gini, apalagi Tuhan berkat-Mu. Nah, hebat loh. Saya lihat imannya hebat, enggak pernah ngomong sama Tuhan, apa sih Tuhan, sampai kapan, kenapa Tuhan, kok izinkan aku ngalamin enggak. Ibu ini selalu berkata, apalagi Tuhan berkat-Mu atas hidupku, lanjutkan semuanya. Dan ibu ini diberkati Tuhan luar biasa. Makanya jangan pernah meremehkan firman. Karena Roma 9 ayat 28 berkata, semua yang difirmankannya akan dilakukan di muka bumi sempurna dan segera. Hari ini hidupmu bukan ditentukan diberkati, gembira, bahagia. Itu apa kata dunia. Tapi apa kata firman. Yang keempat, Amsal 4 ayat 23. Ya, ada 4 hal, setelah itu singkat, nanti tinggal lihat, buka slide-nya cepat, setelah itu selesai. Pemain musik kok sepi ya, ayo daripada ngantuk. Nah ini, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti kalau orang sakit hati, itu orang yang gak bisa memancarkan kehidupan di mata Tuhan. Makanya tiap kali saya khotbah, orang yang sakit hati, jengkel, marah, gak segera dibereskan. Itu orang-orang yang gak bisa memancarkan kehidupan, berarti hidupmu dalam gelap. Sementara Tuhan terang. Terang dan gelap gak akan bisa menjadi satu. Orang yang hidup dalam kepahitan, omong kosong bisa masuk hadirat Tuhan. Omong kosong bisa dengar suara Tuhan. Orang kepahitan, orang kebencian itu sedang membangun tembok yang membuat saudara makin jauh dari hadirat Tuhan. Makanya jangan pernah dengar kata iblis. Saya dulu dengar apa kata iblis. Iblis selalu bilang gini, ngampuni aja enggak apa-apa, tapi butuh waktu. Nah ini, hati-hati saudara. Iblis selalu bilang ini enggak apa-apa lah, butuh waktu. Kamu kan manusia, bukan malaikat. Kalau disakiti ya sakit hati ya maklum lah, butuh waktu. Semakin saudara masuk butuh waktu, pada waktu-waktu tertentu saudara enggak akan pernah bisa keluar dari kepahitan. Karena akar itu akan semakin kuat masuk di dalam hatimu. Dan saudara ingat, akar kejahatan itu adalah sumbernya dari mana? Hati. Makanya kalau orang bisa jaga hati, orang yang berbahagia. Orang disakiti, dicaci maki, kebun binatang, jaga hati. Orang yang bisa menikmati berkatnya Tuhan. Nah itu buka 4 hal. Yang pertama, bukan ini, buka PowerPoint-nya dulu. Ya, berbahagia, percaya. Nah 4 hal, yuk kita buka. Apa rahasia hidup sukses orang benar? Yang pertama, orang yang percaya. Percayanya enggak usah lihat lagi ya. Mulai sekarang taruh masalah di belakang. Yang kedua, andalkan, harapkan Tuhan. Akan jadi orang yang diberkati. Saudara, hari ini mau jadi orang yang diberkati? Sudah, andalkan, harapkan Tuhan. Saat ada berdasar berharap, andalkan, harapkan Tuhan.
Yang ketiga adalah ketika kita jatuh di dalam berbagai pencobaan, senyatanya Tuhan mau titipkan berkat yang lebih buat saudara dan saya. Amin. Yang keempat adalah orang yang bisa menjaga hati. Yuk buka satu persatu. Hari ini kita lihat, langsung aja buka quote-nya. Cepat kok. Bagaimana orang yang berbahagia? Itu orang yang percaya tanpa melihat. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, jangan khawatir akan apapun juga. Apapun loh, apapun. Loh Bu, utang loh Bu, angsuran loh Bu di PHK. Tuhan berkata, jangan khawatir akan apapun. Tidak ada alasan, iya Bu Eli kalau utang cuma 5 juta Bu Eli. Masih tidak khawatir ini utangnya Bu Eli ratusan juta. Hari ini percayalah, saya melihat beberapa orang yang hutang. Dan ketika hidupnya benar-benar serius sama Tuhan, hutang itu dibalik saudara. Hutangnya lunas, dia masih bisa hidup di dalam lebih berkat yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jangan takut. Hari ini yang penting kalau saudara mau menikmati yang namanya hidup bergembira, berbahagia bersama Tuhan. Orang kalau enggak khawatir akan apapun juga jadi orang berbahagia enggak. Makan bakso kayak steak saudara. Ya, tidur walaupun tempat tidurnya enggak seenak orang kaya. Enggak khawatir. Hutang ya gimana lagi, wong memang sudah tidak punya uang untuk membayar. Artinya saudara mulai ngomong sama Tuhan, Tuhan berkatku tidak cukup buat bayar hutang. Tapi aku masih punya cadangan berkatnya Tuhan yang melebihi segalanya untuk melunaskan hutangku. Wow, itu keren loh. Jangan ketika saudara panik dengan hutang, tabrak hutang online, pinjol semua. Ini bukan mengandalkan Tuhan. Tangkap ya. Yang kedua, jangan takut hadapi raksasa. Berapa banyak masa sukar ini banyak raksasa di depan kita. Kita rasanya sudah tidak mampu kecil. Tuhan, dulu saya hadapi orang yang kerdil Tuhan. Ini raksasa di depan. Hutang dulu, hutang masih biasa. Ini hutang jumlahnya raksasa. Jangan takut. Kalau kita mau menggenapi firman jadi orang yang berbahagia, saudara boleh katakan, aku tidak khawatir. Mau raksasa, mau orang hebat, mau orang kuat, mau hutang yang besar, Tuhanku tetap jauh lebih besar. Amin. Yang ketiga, jangan menyerah hadapi laut atau jalan tertutup. Siapa yang lagi ngadepi jalan tertutup? Tuhan, semua enggak bisa aku lewati. Mau lewat depan enggak bisa, mau mundur enggak bisa, mau ke kanan enggak bisa, ke kiri enggak bisa. Ini waktunya saudara sendiri membuktikan seperti kata Ayub. Bukan dari kata orang, aku melihat Tuhanku besar. Tapi hari ini engkau sendiri akan membuktikan bagaimana Tuhan sebagai penolong di dalam kesesakan akan sangat terbukti. Dia bisa membelah laut dalam sekejap. Makanya jangan pernah menyerah. Amin. Yang kedua, yuk langsung buka slide-nya cepat. Bagaimana hidup mengandalkan dan harapkan Tuhan. Ini dipraktekin saudara. Saya tuh baru ngeh dapat hikmatnya Tuhan. Dulu saya belajar gini, Tuhan gimana caranya mengandalkan Tuhan dan mengharapkan Tuhan. Pada waktu keadaan sulit, ternyata Tuhan ingatkan saya beberapa saat yang lalu. Orang lupa mengandalkan firman. Oh, jadi ketika saudara hari ini, mungkin saudara enggak lihat Tuhan, gimana masa Tuhan disuruh bayar, Tuhan bayaran utangku, enggak. Tapi mengandalkan firman. Karena firman itu Allah sendiri. Nah, saya waktu merenung, saya tulis langsung. Kalau sakit, saudara jangan ngomong gini, mati kon. Hari ini yang sakit encok, jangan terus ngomong encok ya. Boyok sakit semua. Hari ini mulai katakan,
Kalau kita mulai tahu bahwa ketika engkau diberkati mengandalkan Tuhan, berarti waktu kita mengucapkan firman, itu saudara sedang mengandalkan Tuhan. Tangkap. Yang sakit mulai katakan, kuasa bilur-bilurnya, encok sembuh, jantung sembuh, kaki sembuh. Jujur, saya berapa saat sakit kaki saudara. Kalau buat jalan sakit. Padahal tiap hari saudara tahu saya harus mobile, saya harus lari-lari tiap hari, mau ditinggal pesawat lari. Butuh enggak? Apalagi kalau sudah di Jakarta, pesawat yang namanya pesawat tertentu, itu terminalnya di gate 28 saudara. Waduh, begitu jamnya ngepres saya lari, nggak ada bagi saudara. Lari sambil bawa koper. Saya pernah bawa pendeta satu ke Jakarta. Saking paniknya pendetanya saya tinggal saudara. Pendetanya kecil gitu, saya lupa. Tiba-tiba sampai di depan saya lihat sosok mata gitu. Gitu. Terus dia bilang, Bu Eli kan tinggi, langkahnya cepat, besar. Lah saya langkahnya kecil-kecil gini Bu Eli. Kejar Bu Eli tidak sempat. Waktu itu kaki saya sakit. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, aku butuh kaki untuk melayani Tuhan. Dan aku percaya, aku tidak andalkan dokter. Aku cuma berkata, oleh bilur-bilurnya, setiap kali sakit di bandara saya pukul kaki saya. Sembuh oleh bilur Yesus, sembuh oleh bilur Yesus. Sembuh saudara, nggak pakai dokter. Tepuk tangan buat kamu. Itu artinya hari-hari ini saudara jangan meremehkan firman. Orang ngandalin Tuhan tuh gampang. Ternyata saya dapat hikmatnya Tuhan. Kenapa hari-hari ini mulut yang diberi kuasa hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan makan buahnya. Kenapa tiap kali anak-anakku udah mau ucapin firman yang ada di dalam kebenaran ini. Bukankah firman akan memerdekakan saudara? Hari ini kalau sakit jangan ngomong terus, encokku gimana ya, hari ini gimana enggak. Saudara mulai katakan, ambil kuasa, andalkan, harapkan bilur Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Amin. Hari ini orang yang lagi kekurangan berkat, saudara mulai katakan. Ya saya kalau sudah live, saudara yang sering live saya pasti tahu 3 firman yang diucapkan untuk berkat. Berkat ada di atas kepala orang benar. Rezeki, dikirimkannya rezeki, diberikannya rezeki buat orang takut akan Tuhan. Disimpannya kekayaan orang berdosa buat orang benar. Itu ucapkan tiap hari. Hari ini jangan ngucapin bangkrut, sepi, omset turun, gimana semua naik. Itu tidak perlu, itu tidak punya kuasa. Hidup matimu semakin dikuasai oleh masalah. Masalah itu akan terus berkuasa atas hidupmu. Tapi kalau engkau hidup mulai sekarang memperkatakan berkat ada di atas kepala orang benar. Rezeki ada di dalam hidupku. Bahkan kekayaan orang berdosa sudah disimpan buat aku. Orang benar, itu semua perkataan firman. Maka terjadilah seperti yang kau ucapkan. Karena setiap hari saudara ngandalin, harapin berkat, rezeki, kekayaannya Tuhan. Amin. Mulai sekarang praktek saudara. Jangan dikit-dikit ngomong sepi, susah. Hari ini kita diajak Tuhan bermazmur, bernyanyi. Bermazmur, ngucapin firman. Karena firman itu sudah kekuatannya luar biasa. Firman itu lebih dari pinjol saudara. Firman itu lebih dari kekuatan dokter, kekuatan obat apapun. Karena firman itu Allah sendiri yang akan menggenapi. Makanya mulai sekarang ngomong. Kalau orang lain ngomong susah ya hidup, enggak. Aku diberkati Tuhan. Yang ketiga, kandalkan kuasa pemulihannya untuk menyatukan saat keluarga kita berantakan. Hari ini katakan yang punya keluarga kepingin dipersatukan, katakan anggur yang manis dari Tuhan sudah ada di dalam rumah tanggaku. Hubungan yang tawar akan menjadi manis karena
anggurmu Tuhan memenuhi seisi rumahku. Wow, keren. Hari ini yang lagi ngalami menjamah ya, orang yang ikut live saya selalu tahu lagu 3 ini yang penting saudara nyanyikan. Kalau hidupmu lagi sulit, siapa yang ikut live saya pasti tahu lagu apa. Kalau hidupmu lagi ngalami kekurangan, mau jual aset belum laku-laku. Ayo, yang ikut live saya pasti hafal lagunya. Lagu apa? Bukan, yang lagi kekurangan. Besar anugerahmu melimpah bagiku, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Percayalah, waktu Tuhan dengar engkau berkata, Tuhan, utangku tidak semakin besar, masalahku tidak semakin besar, asetku hari ini yang belum terjual karena anugerah Tuhan setiap hari bertambah. Percayalah, sekalipun asetmu itu tidak terjual, belum terjual, bukan berarti Tuhan tidak bisa sanggup. Saya sudah ngalami saudara, tahun-tahun lalu saya mau jual aset, hampir 2 tahun aset saya belum laku. Saya berdoa, 2 kali orang sudah deal aset saya, dibatalin saudara. Kredit tidak keluar. Kecewa tidak sama Tuhan? Kecewa. Saya bilang, kenapa sih Tuhan ngicipi? Ada orang yang deal 2 kali, kenapa Tuhan tidak bantu kreditnya lancarin kek? Nah, ngerti ya? Manusia selalu berpikir, kalau memang Tuhan itu tidak mau kasih sesuatu saya, jangan diicipi toh Tuhan. Kayaknya kasih PHP, pengharapan palsu. Ada orang sudah tutup, harganya bagus, dibatalin saudara. Kuciwa enggak? Kuciwa saudara. Ada lagi orang, tutup lagi deal, harganya bagus. Seneng kelepek-kelepek saudara. Datang kreditnya ditolak lagi. Kecewa enggak saudara? Kecewa saya. Tapi waktu itu Tuhan bilang ini, apakah engkau tetap percaya? Masakan kuasaku belum cukup, jujur. 2 tahun saya enggak ngerti. Kenapa Tuhan kasih saya 2 PHP. Ternyata disitulah ujian iman saya sedang berlangsung. Waktu itu saya memutuskan aku memilih tetap percaya. Saudara tahu, Tuhan buat 2 tahun, hampir 2 tahun laku. Dan yang membuat saya kagum, ya karena saya jual aset. Jual aset itu dalam mata uangnya luar negeri. Dan saudara tahu, Tuhan memberikan yang tidak pernah saya pikir. Saya tidak pernah tahu kalau mata uang luar itu lagi naik. Pernah tidak saudara tahu? Bayangin naiknya, gitu, tidak ada yang tahu kan? Tapi Tuhan jauh lebih tahu. Setelah ujian iman saya lulus, rumah yang saya mau jual laku dengan harga yang terbaik, dengan kurs yang tinggi. Tepuk tangan buat kemuliaan nama. Manusia tidak pernah mikir ya, yang taunya cuma kuciwa. Tapi waktu ujian imanmu lulus, Tuhan tidak pernah hutang sedikit pun atas apa yang kau lakukan. Atas apa yang kau percayai kepada Tuhan, Tuhan pasti genapi. Yang keempat, jatuh dalam berbagai pencobaan. Yuk 1 poin lagi kita selesai. Yang ketiga yaitu 4T, musuh 4T. Saya siapin perenungan ini. Saudara ingat moto Victory dari awal pandemi pasti 4T. Yang ingat ikut Zoom tiap kali live pasti tahu 4T selalu diucap sama Pak Fran. Tabah, tegar, tenang, tersenyum. Di masa sukar, lihat ayat ini. Tabah saat menghadapi apa? T, tantangan yang besar. Tegar saat tertindas. Tenang saat dalam tekanan besar. Tersenyum saat terluka. Hari ini kita jangan ambil posisi yang T-nya sini. Jangan. Mungkin kita sedang menghadapi T4 ini. Tantangan besar ya iya. Tertindas ya iya. Tekanan ya iya. Terluka ya iya. Jangan takut. Kalaupun 4T
paket ini saudara sedang hadapi, saudara ambil langkah T yang pertama. Tabah, tegar, tenang, tersenyum. Itu arti bahagia. Kalau Tuhan berkata bergembiralah, berarti di balik 4 T yang saudara hadapi hari-hari ini, Tuhan sudah sediakan kegembiraan yang luar biasa. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jangan cuma lihat paketnya lengkap Tuhan. Sekarang tekanan ada, terluka ada, tantangan ada, tertindas ya. Apes. Saya selalu ajarin jemaat, ambil paket lengkapnya Tuhan, jangan pahe, jangan ikut Tuhan paket hemat ya. Karena Tuhan tidak pernah hemat berkatnya atas hidupmu. Bukan berarti engkau paling malang, paling sial. Orang lain paketnya tidak selengkap saya Bu Eli, cuman paketnya 2 saya 4. Jangan takut, berarti engkau lagi dapat privilege-nya Tuhan. Karena di balik semua 4 T itu, Tuhan lagi sediakan berkat yang lengkap atas hidupmu. Yang terakhir, jaga hati. Buka PowerPoint-nya. Hari ini saya percaya bahwa di Matius 5 ayat 6-7-8 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bisa dibuka ayatnya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Makanya kalau orang sakit hati, hatimu tidak suci, saudara lihat Allah atau lihat iblis? Walaupun saudara menyembah Tuhan, tapi dalam hati kurang ajar ya, mertuaku awas ya. Percuma. Penyembahan pelayanan saudara tidak akan lihat Allah. Yang saudara lihat hanya iblis tiap hari. Karena engkau gak pernah jaga hatimu. Makanya 3 hati. Yuk kita lihat. Hati yang lapar itu akan dipuaskan. Hati yang murah hati, saudara murah hati, jangan pelit ya. Saudara, saya percaya orang yang hari-hari ini bisa murah hati, ya berkatmu akan dapat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah hitung-hitungan, apalagi untuk melayani Tuhan, jangan hitung-hitungan saudara. Saya gak pernah hitung-hitungan, saya capek ya, saya baru pulang, saya bersyukur dengan lewat saya jadi pendeta ya, evangelis. Ternyata jemaat online itu ada di mana-mana. Amerika ada, di Italia ada, di Belanda ada. Waktu saya ke Belanda ketemu jemaat online, saya diajak antar-antar kemana-mana, naik mobil. Rasanya keren ya. Sampai di Belanda ada loh orang-orang, ayo Bu, antar. Pulang 4 hari ditangisi saudara. Bu, tahun depan enggak boleh 4 hari ya di Belanda. Ibu harus 1 bulan. Saya cuti kerja, saya temani ibu kemana-mana. Siap. Tanya mama saya, tiap kali saya ke kota, ke Medan, ke Jambi, kemana. Ada loh yang jemput mobil. Diajak makan gratis lagi. Makan, diajak kuliner kemana-mana. Saya bersyukur saudara. Makanya orang yang hari ini tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan kasih privilege benar-benar. Amin. Yuk bangkit berdiri. Saudara, 4 hal dijaga ya. Bagaimana hari-hari ini, yuk jaga hatimu sudah ya. Percaya saja, gak usah melihat. Andalkan dan harapkan Tuhan. Sudah rela jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, it's okay. Paket lengkap, berkat lengkap. Jangan ambil paket hematnya Tuhan. Pokoknya tabah, tegar, tenang, tersenyum. Disakiti, tidak dikasih uang. Tuhan, aku percaya ini waktunya Tuhan memberkati orang-orang yang bisa tabah, tegar, tenang, dan tersenyum. Amin. Saudara mau praktek, ini masa sukar. Waktunya saudara praktek firman. Karena Tuhan tidak mau saudara cuma jadi orang yang pinter baca teori. Tapi waktu ada masalah firmannya kalang kabut. Loh ya apa ini? Katam baca firman hamba Tuhan di proses keuangan malah tidak jadi pendeta, marah sama Tuhan. Dia bilang gini, saya pendeta lah kok gak bisa bayar angsuran gimana. Ya malu lah loh. Lah pendeta juga harus praktek firman, masa khotbahnya gini. Yang lagi kekurangan percaya berkat melimpah. Datang dia sendiri.
dia tidak mau jadi pendeta karena dia berkata ikut Tuhan tidak bisa bayar angsuran, ngisin-ngisini loh, ngisin-ngisini kalau tidak bayar. Lah kalau bayar kan tidak ngisin-ngisini saudara. Amin. Yuk kita mau nyanyi lagu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Puaskan hatimu, rela Tuhan berkata, bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Musik boleh menghalu. Saudara yang hari-hari ini tidak pernah ngerti kenapa Tuhan aku harus ngalami hal-hal yang sangat menyakitkan. Mungkin saudara sedang mengalami keadaan seperti Bu Nini. Pak Im, kenapa harus kehilangan anak? Kenapa aku harus kehilangan pekerjaan? Kenapa aku harus kehilangan pasangan hidupku? Kenapa aku harus kehilangan kesuksesanku? Tapi satu hal, jalan Tuhan yang tidak pernah kita terselami, itu selalu adalah jalan yang terbaik. Jangan marah sama Tuhan. Karena Tuhan lagi mau buat setiap saudara bergembira, diberkati. Saudara akan berbahagia dalam hidup ini. Dan Tuhan lagi mau memancarkan kehidupan Kristus di dalam hatimu. Itu yang Tuhan mau. Mengucap syukurlah buat proses yang hari ini masih berlanjut. Itu berarti Tuhan peduli buat hidupmu. Untuk hidupmu menjadi berkat. Bukan masalah yang diubah jadi berkat terlebih dahulu. Tapi hidup saudara dan saya yang diubah jadi berkat. Supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Melalui firman ini kami tahu rahasia sukses orang benar. Bukan seperti yang dunia kejar. Hanya duit, hanya uang, hanya kesuksesan secara materi. Tapi kami belajar Tuhan bahwa kami akan hidup seperti apa yang Tuhan mau. Berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengalami beban berat. Saudara yang mengalami beban berat, saudara boleh angkat tangan. Tidak usah malu. Ini waktunya saudara mengaku kelemahan saudara di hadapan Tuhan. Saudara yang sudah mengalami keadaan jalan buntu, saudara sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Masih ada Tuhan yang tahu harus berbuat apa untuk menolong saudara dan saya. Saudara angkat tangan, gak usah lihat kanan kiri. Ini waktunya Tuhan mau lihat hati saudara, keterbukaan saudara. Hari ini Tuhan tahu setiap kelemahanmu. Tuhan tahu setiap air matamu. Tuhan tahu setiap kebutuhan hidupmu. Saudara angkat tangan, itu berarti saudara berkata, Tuhan aku butuh kuasa-Mu turun tangan. Siang ini Tuhan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau turun tangan atas setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau turun tangan, Engkau ambil alih setiap beban berat mereka Tuhan. Apa yang sulit bagi mereka ketika Engkau turun tangan, semuanya akan terjadi seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Bersyukur buat siang ini. Terpuji nama-Mu. Kami terima semua kemenangan dan jawaban doa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata